Selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Novita Lawi, NIM 1803030055. Saya mahasiswi Undana jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai konflik tanah di Besipae. Rencana Pemprov NTT untuk melakukan penertiban di kawasan Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Senin 17 bulan 2 2020, siang disambutan penolakan oleh warga Besipae. Selembar kain bertuliskan tolakan penggusuran warga dibentangkan di kawasan. Sekitar 70-an warga Besipae nampak berkumpul di pinggiran jalan ruas, jalan provinsi guna melakukan penolakan terhadap rencana penertiban yang akan dilakukan oleh Pemprov NTT. Warga Besipae secara bergantian juga melakukan orasi yang isinya menolak penertiban yang akan dilakukan oleh Pemprov NTT. Sikap tegas Pemprov NTT dilakukan pasca pertemuan guna melakukan sosialisasi untuk relokasi ditolak warga Besipae. Niko Manao, tokoh masyarakat Besipae, mengatakan, hari ini warga Besipae berkumpul untuk melawan aksi penertiban yang akan dilakukan oleh Provinsi NTT. Warga Besipae secara bergantian juga melakukan orasi yang isinya menolak penertiban yang akan dilakukan oleh Pemprov NTT. Sikap tegas Pemprov NTT dilakukan pasca pertemuan guna melakukan sosialisasi untuk relokasi ditolak warga Besipae. Kami tolak rencana-rencana penertiban yang akan dilakukan Pemprov NTT. Kami juga menolak untuk direlokasi, ungkap Niko. Ketika disinggung terkait alasan warga enggan direlokasi, Niko mengatakan, warga menginginkan sertifikasi tanah Besipae atas nama Dinas Peternakan Provinsi NTT harus digugurkan terlebih dahulu. Pasca digugurkan, barulah warga mau duduk bersama Pemprov untuk membicarakan terkait relokasi. Kami mau sertifikasi atas nama Dinas Peternakan harus digugurkan, karena ini tanah kami. Kalau sudah digugurkan, baru kami mau omong soal relokasi, tegas Niko. Puluhan warga Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Pulau Timur, menyatakan penolakan kesepakatan yang dibuat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyelesaikan konflik lahan di Pubabu, Besipae. Penolakan tersebut termuat dalam surat pernyataan yang dibubuhi tanda tangan di atas meterai oleh sebanyak 51 warga Besipae yang diterima antara di Kupang. Menurut warga, sebagaimana dalam isi surat pernyataan itu, bahwa 3 orang yang membuat dan menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Provinsi NTT, yakni Nope Nabuasa, Frans Nabuasa, dan Per Nabuasa, bukan bagian dari masyarakat Besipae yang menjadi korban penggusuran yang berhak atas tanah dimaksud. Maka kami masyarakat Besipae menolak kesepakatan tersebut, kata warga sebelumnya. Pemerintahan Provinsi NTT menyatakan telah mengakhiri konflik lahan di Besipae setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan mengakhiri konflik bersama tokoh adat di Besipae. Kesepakatan untuk mengakhiri konflik lahan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara kami, mewakili pemerintah provinsi dan 3 tokoh adat, yaitu Yusuf Frans Nabuasa, Yusuf Nope Nabuasa, dan Yusuf PR Nabuasa pada hari Jumat, kata Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT, Jet Sony Libing, kepada Antara di Kupang. Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan sejumlah pihak, di antaranya pemimpin TNI dan Kepolisian di Timur Tengah Selatan, Camat Amanuban Selatan, serta tokoh agama di Besipae. Z menyebutkan salah satu butir kesepakatan tersebut, yaitu pemerintah dan para tokoh bersama-sama mengakhiri konflik lahan di Besipae pada hari Sabtu, 22 Agustus 2020. Pihaknya juga turun kembali ke Besipae untuk mensosialisasikan kesepakatan tersebut kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik lahan tersebut. YLBHI mengingatkan pemerintahan bahwa sertifikat bukanlah satu-satunya alat bukti kepemilikan atau penguasa atas tanah, ujarnya. Dirinya menegaskan bahwa bukti-bukti kepemilikan masyarakat adat tidak berarti bisa dikalahkan serta-merta oleh sertifikat.
Sertifikat tersebut masih harus diuji kebenarannya baik secara prosedural maupun substansial. Ujarnya, dia menerangkan pada bab 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960-an tentang pendaftaran tanah, yaitu pasal 19 ayat 2 huruf C, dinyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat, tetapi hal ini hanya apabila data yuridis dan data fisik yang ada pada sertifikat itu sama dengan data-data yang ada di buku tanah atau surat ukur selama tidak dibuktikan. Sebaliknya, sebagaimana yang termuat dalam pasal 32 ayat 1 PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan penjelasannya, dalam hukum adat, penguasaan tanah umumnya melalui pernyataan dan penguasaan tanah secara nyata. Orang yang menguasai fisik tanah dengan itikat turun-temurun tanpa digugat oleh orang lain, diakui oleh pemilik tanah yang berbatasan, maka dialah pemilik tanah yang sesungguhnya. Terangnya, menurutnya hukum adat berjalan terus-menerus seperti itu tanpa harus ada bukti-bukti tertulis. Hal yang demikian dijamin oleh hukum dan hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia adalah satu-satu negara yang menandatangani deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau UNDRIP yang diadopsi dalam Sidang Umum PBB tahun 2007. Karena itu, di Indonesia terikat secara moral untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat dimuat di dalam UNDRIP, baik hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, hukum-hukum adat, maupun hak-hak lainnya, termasuk hak atas persetujuan bebas tanpa paksaan, didahulukan dan diinformasikan. YLBHI menyoroti 3 hal dari peristiwa perampasan tanah adat masyarakat Besipae. Pertama, munculnya sertifikasi hak pakai di atas tanah adat mereka. Kedua, pengerusakan rumah-rumah dan tanah masyarakat adat. Dan ketiga adalah kriminalisasi terhadap masyarakat adat Besipae. Selain itu, YLBHI meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk menghentikan penangkapan-penangkapan terhadap warga dan mengeluarkan warga dari tahanan, serta minta Komnas HAM melakukan pemantauan dan pengajian lebih jauh tentang dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Besipae. YLBHI juga meminta Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan maladministrasi terkait terbitnya sertifikat hak pakai di atas tanah masyarakat adat Besipae tanpa pernah ada pelepasan hak masyarakat adat, terangnya. Anak-anak dan perempuan trauma dan hidup di bawah pohon. Sejumlah masyarakat adat Besipae di Timur Tengah, Selatan, Nusa Tenggara Timur melaporkan pengerusakan rumah di tanah adat yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal ke kepolisian. Imbas dari pengerusakan yang dilakukan oleh aparat, sebanyak 29 kepala keluarga kini terpaksa hidup beralaskan tikar dan beratap langit. Insiden yang terjadi pada Selasa, tanggal 18 bulan 8, membuat anak-anak dan perempuan adat Besipae trauma, namun pemerintah Provinsi NTT berkuku apa yang dilakukan oleh polisi adalah efek kejut, sekaligus menegaskan lahan seluas 3.700 hektar itu akan dimanfaatkan sebagai lahan peternakan, perkebunan, dan pariwisata demi kepentingan masyarakat adat. Rumah-rumah digusur dan hidup di bawah pohon. Selasa, 18 Agustus siang, aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mendatangi masyarakat adat Besipae yang tinggal di Linam Nutu, Anuban Selatan yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT. Bangunan rumah yang selama ini menjadi tempat pengungsian warga yang mempertahankan hutan adat mereka dirubuhkan. Perempuan dan anak-anak di lokasi mendapat intimidasi, baik verbal maupun fisik, oleh aparat. Salah satu tokoh masyarakat Besipae, Nikodemus Manao, menyebut banyak anak-anak dan perempuan merasa trauma, apalagi setelah 3 tembakan peringatan aparat meletus. Banyak yang trauma, khususnya anak-anak dan ibu-ibu, karena dihadapkan dengan aparat BRIMOB dan tentara yang datang dengan senjata laras panjang,
Tutur Nikodemus kepada BBC News Indonesia, Rabu 19 Agustus. Nikodemus Manau menyebut banyak anak-anak dan perempuan Besipae trauma dengan insiden Selasa 18 Agustus lalu. Sekian penjelasan saya mengenai konflik tanah di Besipae. Terima kasih.